Hasil kurang memuaskan diterima oleh perwakilan Serie A di Liga Champions pada musim ini. Terdapat 3 wakil Serie A yang harus angkat koper di babak playoff 16 besar. Uniknya, semua wakil Serie A yang tersingkir adalah unggulan di babak ini, dan sebenarnya memiliki peluang untuk melaju hingga jauh. Bagaimana ini bisa terjadi dan menimpa Serie A? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Liga Champions pada musim ini memakai format baru. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat penambahan 4 tim di kompetisi ini. Sebelumnya Liga Champions diikuti oleh 32 tim yang dibagi menjadi 8 grup. Di musim ini menggunakan 1 grup saja, dan setiap klub akan bermain melawan tim yang berbeda dengan sistem 4 laga tandang dan 4 laga kandang. Di musim ini perwakilan Serie A mengikuti Liga Champions adalah yang terbanyak di antara liga-liga lainnya, karena Serie A memiliki nilai koefisien yang tinggi, sehingga terdapat 5 wakil Serie A. Peringkat 1 hingga peringkat kelima klasemen Serie A musim lalu berhak melaju ke Liga Champions pada musim ini, seperti Inter Milan, Juventus, AC Milan, dan sang debutan Bologna. Sementara yang satunya adalah Atalanta, yang lolos langsung ke Liga Champions setelah menjuara Liga Eropa. Seperti di dalam aturan, bagi klub yang juara Liga Eropa, maka berhak lolos langsung ke Liga Champions di musim yang akan datang. Bahkan bisa saja menjadi 6 perwakilan, andaikan Atalanta di musim lalu finish di luar 5 besar. Tentu dengan banyaknya perwakilan Serie A di Liga Champions memberikan angin segar bagi para penikmat Liga Calcio. Ini juga menandakan jika Serie A telah kembali, mengingat liga ini di masa sekarang tidak banyak yang menonton. Mereka lebih menyukai menonton Liga Inggris maupun Liga Spanyol. Sayangnya banyaknya klub yang mewakili Serie A tidak sebanding dengan prestasi mereka di kompetisi. Dari 5 wakil yang ada, sekarang tinggal menyisakan 1 wakil saja, yaitu Inter Milan. 4 yang lain harus tersingkir secara mengejutkan. Bologna menjadi wakil pertama yang tersingkir. Penampilan pertamanya di Liga Champions tidak berjalan dengan baik, meski Bologna menunjukkan semangat dan determinasi yang tinggi. Sayangnya hal ini tidak cukup membuat mereka lolos ke babak playoff 16 besar. Bologna kalah di fase grup Liga Champions setelah hanya duduk di peringkat ke-28. Bologna hanya mampu mengumpulkan 6 poin saja hasil dari 1 kali menang dan 3 kali imbang di 8 pertandingan. Setelah 1 wakil Serie A gagal lolos dari fase grup, terdapat 3 wakil Serie A yang mengikuti babak playoff 16 besar, yaitu Atalanta, AC Milan, dan Juventus. 2 di antaranya harus memperebutkan tiket lolos dengan menghadapi perwakilan dari Belanda. Pertama ada AC Milan yang harus menghadapi Feyenoord Rotterdam. Sebenarnya Milan memiliki peluang emas untuk lolos langsung tanpa mengikuti playoff. Sayangnya di laga terakhir fase grup mereka harus kalah saat melawan Dinamo Zagreb. Di awal kompetisi memang Milan tampil buruk setelah mereka kalah dari Liverpool dan Leverkusen. Namun mereka bangkit meraih kemenangan di 5 laga selanjutnya, termasuk menggasak Real Madrid di kandangnya dengan skor 3-1. 15 poin mereka raih, dan di pertandingan terakhir hanya melawan Dinamo Zagreb. Sayangnya di laga ini pemain Milan mendapatkan kartu merah sehingga membuat mereka kalah. Melawan Feyenoord mereka diunggulkan, terlebih kondisi Feyenoord yang sedang kacau, dan mereka juga membaca pemain andalan Feyenoord Rotterdam, yaitu Santiago Gimenez. Melakoni laga pertama di Rotterdam, Rossoneri harus kalah dengan skor 1-0 lewat gol cepat pemain Feyenoord. Tetapi harapan Milan masih ada, karena masih ada leg kedua yang dimainkan di San Siro. Milan yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri sempat memiliki harapan setelah Gimenez mencetak gol cepat ke gawang mantan klubnya. Hingga akhirnya di babak kedua Milan harus bermain dengan 10 pemain, dan Feyenoord berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Skor 1-1 berakhir. Agregat 2-1 untuk kemenangan Feyenoord Rotterdam. Milan sekali lagi gagal untuk melaju ke babak selanjutnya. Wakil Serie A kedua yang gagal lolos adalah Juventus. Sinyonya tua yang sedang transisi kepelatihan memang tampil buruk di musim ini, termasuk di Liga Champions. Tim yang hobi imbang tersebut di akhir klasemen Liga Champions menduduki peringkat ke-20. Mereka hanya meraih 12 poin hasil 3 kali menang dan 3 kali imbang dari 8 pertandingan. Tak jauh berbeda dengan Milan, Juve juga disingkirkan oleh wakil Belanda yaitu PSV Eindhoven. Sebenarnya sinyonya tua sudah menang terlebih dahulu di leg pertama dengan meraih kemenangan 2-1 dan membuat Juve diunggulkan. Namun di leg kedua PSV berhasil bangkit dan meraih kemenangan 3-1 melalui perpanjangan waktu. Juventus menjadi wakil ketiga Serie A yang harus tersingkir dari Liga Champions. Di musim ini wakil Belanda menjadi mimpi buruk bagi wakil Italia. Padahal sebelum laga dimulai wakil Serie A jelas sangat diunggulkan. Di antara semuanya mungkin Atalanta yang paling menderita. Atalanta memang di musim ini tampil sangat impresif saat bermain di Serie A maupun Liga Champions. Di Liga Champions Atalanta finish di posisi ke-9. Sama seperti AC Milan, Atalanta juga memiliki kesempatan lolos langsung ke 16 besar. Sayangnya hasil imbang di laga terakhir melawan Barca membuat mereka menduduki peringkat 9 di klasemen akhir. Atalanta tersingkir dari klub Brugge yang menempati posisi ke-24 di klasemen akhir. Jika melihat performanya sangat jelas Atalanta bisa menang. Sayangnya Atalanta harus kalah dengan agregat yang sangat telak yaitu 5-2. Mereka juga kalah di 2 laga melawan wakil dari Belgia ini. Sungguh penampilan yang sangat anti klimaks dari anak asuh Gasperini tersebut.
Kegagalan tim-tim dari Italia di Liga Champions pada musim ini adalah karena performa klub yang tidak konsisten. Klub seperti Juventus dan AC Milan mereka bermain dalam inkonsistensi di musim ini. Selain itu, tekanan dan ekspektasi tinggi penggemar kepada para klub Italia saat mereka bermain di kompetisi Eropa. Klub Italia sering berada di dalam tekanan untuk mengulangi kejayaan di masa lalu. Ekspektasi tinggi mempengaruhi mentalitas, perubahan struktur kompetisi dan jadwal yang padat sangat mempengaruhi. Memang liga lain juga mengalami hal yang sama. Namun untuk klub yang tidak konsisten, jadwal yang sangat padat sangat sulit. Praktis hanya Inter Milan yang saat ini menjadi harapan bagi Serie A untuk mendulang poin koefisien dan menyelamatkan muka Serie A. Inter Milan akan menghadapi antara Feyenoord Rotterdam atau PSV Eindhoven. Yang keduanya sama-sama menyingkirkan wakil dari Italia. Sudah waktunya Inter menunjukkan kehebatannya di Eropa.